Lihat dulu materi kita hari ini. Ya, kalau judul gagahnya si Workplace Employee Health and Productivity. Jadi bagaimana kita mencoba melihat apa ketergantungan, keterkaitan antara kesehatan dan produktivitas. Produktivitas penting atau tidak? Ya, dia gimana dia? Dia Ulhak, Ya kak ada. produktivitas penting tidak? Kalau menurut saya penting. Iya, apalagi nanti kerja ya, produktivitas itu sangat dituntut. Dosen itu dituntut untuk produktif, meneliti ya, mengajar, terus apa pengabdian pada masyarakat. Tetapi produktivitas pekerja ya, siapapun pekerjanya ya, dosen, dokter, Anda mahasiswa, pegawai bank itu tergantung pada kualitas keadaan fisik dan mental. Perubahan lingkungan kerja akibat kemajuan teknologi informasi dan komputer, pengusaha dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Ya, ini pengusaha Anda bisa ganti dengan organisasi, instansi atau dinas ya, meningkatkan kebahagiaan karyawan, lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktivitas yang tinggi melalui pemberdayaan, empowering. Jadi tujuannya orang menggunakan TIK ya harus seperti ini. Ini tersenyum atau menangis kira-kira gambarnya ya? Ya, bayangkan kalau misalkan Anda kuliah saya, terus saya marah-marah, ya membuat Anda stres, ya kira-kira bisa belajarnya masuk atau tidak? Alangkah lebih mudahnya belajar kalau Andanya senang, ya. Anda akan lebih mudah fokus, Anda lebih bisa menentukan prioritas, Anda hidup lebih sehat, Anda punya waktu untuk diri sendiri, penting itu. Apa istilahnya? Me time? Ya, kadang-kadang Anda kan perlu waktu sendiri gitu loh. Ngapain aja? Mau baca buku, ya mau nonton TV, main game, cuma ngopi. Itu merendahkan stres, mengurangi stres. Take a break, istirahat, memudahkan Anda untuk mengorganisir diri, ya. Lalu juga bisa 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 lebih lebih ini istilahnya keep track of time, bisa lebih sadar waktu. Kadang-kadang orang sibuk, stres, sampai lupa sholat. Astagfirullah, geus maghrib deui. Sholat asar enggak, itu saking saking stresnya. Jadi dia sampai lupa waktu. Ya meskipun kadang-kadang juga ada yang terlalu senang sampai lupa waktu ya. Tapi orang stres punya kecenderungan untuk lupa waktu. Jadi kalau kita lihat produktivitas, ya karyawan atau staff selalu ingin merasakan bahwa mereka dapat mengendalikan pekerjaan dan aspek kehidupan lainnya. Tidak ada yang lebih menyebalkan, tidak ada yang lebih membuat stres kalau Anda merasa kehilangan kontrol, terutama atas kegiatan atau hidup Anda. Perubahan lingkungan kerja dan kemajuan TIK memberi para pekerja kesempatan tersebut. Kenapa? Ya, ada yang bisa bantu? Kenapa merasa dengan menggunakan komputer Anda bisa merasa lebih lebih terbantu, lebih mengendalikan pekerjaan Anda? Anda bisa bayangkan kalau sekarang misalkan laptop Anda rusak, Anda nggak bisa ikut kuliah, tidak tahu ada tugas,
Bayangkan paniknya itu. Maksud saya mahasiswa yang panik ya. Ada juga mahasiswa yang dingin weh. Ya, karena saya melihat di WA ya pada saat orang lain sedang sedang siap-siapnya menuju UTS ini malah leave group. Bingung saya juga. Terutama jika mereka menyadari bahwa TIK bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja di lingkungan yang lebih bebas stres. Contohnya adalah teleworker. Ya, bayangkan ibu rumah tangga yang harus bekerja di luar, masih punya balita. Bekerjanya juga pasti nggak bakalan tenang karena khawatir dengan anaknya yang ada di rumah. Tapi kalau teleworker kerja di rumah, dia bisa lebih nyaman. Bisa membagi waktunya antara pekerjaan dan ngurus anak misalkan tanpa kesulitan. Itu akan sangat menekan stres. Nanti kita akan kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan stres itu. Tapi tujuannya dari kuliah hari ini adalah bagaimana sistem informasi yang Anda rancang sebagai seorang sistem analis, yang Anda perbaiki nanti, itu akan mendukung apa yang dikenal sebagai healthy workplace. Tempat kerja yang sehat. Bukan cuma bersih dari sisi fisik, ya, tetapi juga tempat kerja yang benar-benar sehat lahir batin. Kalau Anda lihat misalkan apa di koran-koran itu ada berita di salah satu badan pemerintah tempatnya bagus, bersih, gedung ya tapi ternyata ada skandal pelecehan seksual. Itu bukan termasuk tempat yang sehat di mana ada satu pihak dengan semena-mena memaksakan kehendak kepada pihak lain di luar hal-hal yang seharusnya menjadi pekerjaan. Itu tidak baik ya, meskipun tempat kerjanya nyaman. Satu, misalkan kita harus melihat ada praktek mengenai gaya hidup sehat. Renal bisa ngasih contoh gaya hidup sehat? Kayak olahraga, lebih Olahraga, olahraga gitu Pak. Nggak betul. ngerokok gitu Pak. Tidak merokok. Wildan bisa memberi contoh gaya hidup sehat? Wildan yang mana, Pak? Ya? Oh, ada Wildan. ada ada dua ya. Wildan Prasetyo. Sorry, sorry, ada dua ya. Saya baru sadar. Ya, Pak. Ya, sok. Gaya hidup sehat. Contoh dan Hidup mungkin sehat. yang sudah Anda laksanakan. Mungkin bangun pagi ya, Pak. Bangun pagi, betul. Ya, ada yang bisa beri contoh lagi gaya hidup sehat yang sudah Anda laksanakan? Pola makan, Pak. Halo, siapa ini? Muhammad Rizky. Pola makan. Maksudnya gimana? Teratur, Pak. Makannya teratur. Cukup hanya teratur saja? Makannya teratur tapi gorengan melulu. Nah loh, gimana itu? Sehat nggak? Asal jangan berlebihan, Pak. Ya boleh ya, betul boleh sih. Ya, mumpung masih muda. Cuman jangan berlebihan. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke, lalu didukung juga oleh physical environment and occupational health and safety. Safety ya. Lingkungannya juga mendukung untuk keselamatan. Bisa memberikan contoh lingkungan yang mendukung untuk keselamatan? Ingat, di Unpas itu gedungnya sampai dengan 7 lantai. Untuk keselamatan harus sedia apa? Kalau kebakaran misalkan, harus sedia apa? Pemadam kebakaran, Pak. Betul, ada nggak di Unpas? Ada nggak?
Ada Pak. Ada. Betul ada, tapi bisa dipakai nggak? Pernah nggak di Unbas ada latihan pemadam kebakaran? Loh itu harus dipakai juga. Jangan-jangan selangnya ada, nanti pas kebakaran nggak ada airnya. Ya, percuma juga kalau ada. Lalu aspek yang ketiga adalah workplace culture and supportive environment. Kultur, budaya, ini penting. Budayanya juga harus mendukung ke sana. Jadi kalau di kulturnya itu budayanya apa, siapa yang kuat dia yang menang, gimana saja caranya supaya pekerjaan selesai, menghalalkan segala cara, mau halal mau haram, tidak peduli. Lah itu bukan kultur yang sehat itu. Ya, tidak hormat sama perempuan. Itu bukan kultur yang sehat. Apalagi di kita ya Unpas kulturnya itu agama dan budaya itu harus dijunjung tinggi. Orang yang hidup tidak berbudaya, tidak beragama, lihat nih zaman pandemik. Bawaannya stres. Mereka tidak punya pegangan hidup. Hidupnya itu cuma fokus ke dunia saja. Baik, jadi 3 hal itu jadi perhatian Anda. Kita lihat contoh-contohnya. Salah satu misalkan yang diperhatikan itu adalah ergonomik ya. Ini mungkin sedikit nyinggung-nyinggung IMK ya. Jadi tata letak atau yang ilmu terapan ya, yang peduli dengan IMK khususnya untuk lingkungan kerja yang aman, sehat, dan layak. Saya tidak tahu Anda yang kursi Anda duduki itu kursi ergonomik atau tidak, tetapi sebaiknya karena kita itu e-learning ya, banyak sekolah di rumah, banyak duduk, itu sebaiknya menggunakan kursi ergonomik supaya tulang belakang itu bisa disangga dengan baik dan benar, menghindari jangan sampai nanti beres kuliah 1 semester dapat bonus sakit punggung. Ya, kenapa? Karena salah satu penyebabnya itu adalah salah duduk atau tempat duduknya tidak nyaman. Hati-hati ya. Saya juga pernah merasakan dulu waktu kuliah. Karena salah posisi duduk ya, baru semester keberapa tuh, punggung sudah sakit. Itu contoh saja ya, ergonomi mempelajari desain karya dan produksi yang menghindari cedera karena salah satu problemnya salah posisi yang terlalu lama. Artinya apa? Bekerja melebihi kapasitas. Kalau Anda lihat produk-produknya kan banyak ya sekarang. Ada kursi ergonomik, bahkan sampai dengan keyboard ergonomik. Ya, keyboard ergonomik yang kayak dibelah 2 tuh. Jadi lebih nyaman pada saat ngetik, tidak cepat lelah. Itu tujuannya salah satunya. Membuat Anda lebih nyaman, tidak lelah, tidak cepat stres, ya, dan tidak mengakibatkan penyakit. Nanti kita akan lihat contoh-contoh penyakitnya. Nih, contoh. Betul lihat yang paling kiri kelihatan? Betul itu si kursinya sudah kursi ergonomik. Tapi ternyata posisi duduknya salah. Ya tetap aja sakit. Pada saat Anda duduk, nih lihat nih bagian punggungnya harus tegak. Pada saat Anda berdiri, si mejanya juga harus nyaman. Sudut ininya juga, ya.
kalau si keyboardnya terlalu rendah, ini kok kakinya tangannya ke bawah. Monitornya terlalu rendah, ini nunduk, tidak bagus. Anda pernah dengar bahwa terlalu banyak menunduk melihat HP itu bisa berakibat fatal? Ya, bahkan saya pernah membaca sebuah berita katanya kalau dari kecil terlalu sering menunduk melihat smartphone, itu tulang belakangnya, tulang yang dekat tulang leher, itu si tulangnya bisa tumbuh abnormal. Sehingga akan menekan saraf dan membuat sakit. Ya. Jadi ya menggunakan TIK juga harus ada batas waktunya. Badan Anda tuh punya level stres, punya daya tahan. Pernah baca berita, dengar berita, ada anak muda yang 3 hari 3 malam tidak tidur, main game terus, telat makan dan akhirnya meninggal serangan jantung. Ya, itu tidak bagus ya. Bagaimana orang meskipun itu bermain sesuatu yang menyenangkan, tapi main game itu kadang-kadang level stresnya tinggi sampai dengan lupa waktu, lupa segalanya, lupa makan, lama-lama lupa hidup. Entah berapa itu korbannya, ya, anak-anak, remaja seumuran Anda mungkin yang kecanduan game dan tidak bisa berhenti, korban, ya. Ada yang sampai meninggal, ada yang sampai masuk rumah sakit. Salah satu penyakit yang coba dihindari dengan memanfaatkan produk ergonomik itu adalah repetitive strain injury, ya. Jadi ini adalah saya juga tidak terlalu ahli, tapi kalau secara umum bisa disebut sebagai masalah pada otot dan tulang karena posisi yang salah selama terus-terusan dalam waktu yang panjang. Coba nanti Anda lihat searching di Google, ya. Ada orang yang main game terus-terusan, itu si jempol tangannya sampai melengkung abnormal. Karena posisi terus-terusan megang joystick. Dalam beberapa kasus, si jempol dan jari-jari tangannya karena dipakai terus-terusan 12 sampai 16 jam setiap hari main game, itu sampai mati rasa. Anda bisa bayangkan jari-jari Anda mati rasa, disunut, ditusuk sama jarum itu sampai tidak terasa apa-apa. Ini bukan penyakit yang bohong-bohongan loh. Dan bukan juga khusus menyerang orang-orang yang menggunakan komputer, tidak juga. Saya pernah melihat di TV ada pemain gitar, ya, pemain bass, itu dia punya masalah di punggungnya. Karena belasan tahun dia pakai bawa gitar bass yang cukup berat, nunduk dengan posisi yang salah, lama-lama bermasalah punggungnya, sehingga sampai perlu dirawat oleh dokter saraf. Karena ada masalah. Ya kalau masalahnya hanya
ya sama apa itu? Sama otot mungkin bisa di apa terapi pijat ya. Tapi kalau sampai masalahnya ke tulang, walah repot itu mah ya. Siapa yang hobi badminton? Saya Ada Pak, yang siapa? saya Siapa? Pak, Ferdi. Oh, bagus. Ya, hati-hati itu kalau badminton, pemanasan dulu. Ya, apalagi kalau nanti Anda sudah berumur mengambil bola-bola lob yang arah ke belakang tuh kan si punggung melenting ya, melengkung, betul? Iya, kalau Anda masih muda ya masih no problem. Tapi kalau Anda bertambah umur lalu kelenturan Anda juga mulai berkurang, hati-hati itu. Dalam beberapa kasus ada apa urat saraf tulang belakangnya sampai terjepit. Itu masuk ke repetitive strain injury. Nah, apa hubungannya dengan SI? Hubungannya bukan dengan hanya dengan proses yang ada di sistem informasi. Bagaimana kita merancang sebuah proses yang menghindari orang posisi kerja dalam posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Artinya apa? Nanti bisa berkaitan misalkan dengan jam kerja dan seterusnya. Ya ini contoh-contoh saja lah ya. Apa repetitive strain injury itu bisa menyerang mana saja. Tapi yang jelas untuk anak-anak informatika itu punggung biasanya yang paling kena. Ayo, siapa yang pernah kena sakit punggung gara-gara kelamaan duduk? Ada? Ya, moga-moga jangan. Ya. Bagaimana caranya? Jangan terlalu lama duduk. Sejam duduk, 15 menit berdiri, peregangan. Itu caranya. Ya, gerak badan. Coba luruskan badan dulu. Semakin stres Anda, butuh peregangan yang mungkin juga lebih lama. Jadi apa stres itu? Kenapa rancangan kita itu harus mencoba menghindari yang namanya stres? Betul, dalam beberapa kasus stres itu butuh. Ya, tapi kalau terlalu banyak stres itu malah nanti menimbulkan masalah. Stres adalah cara tubuh merespon segala jenis pekerjaan atau ancaman. Bila orang merasa terancam, merasa terdesak karena urusan pekerjaan, karena urusan deadline waktu misalkan, sistem saraf akan merespon dengan melepaskan hormon stres yaitu adrenalin dan kortisol. Ya, jadi kalau Anda tegang, biasanya jantung ikut berdebar-debar, betul? Coba saya tanya nih, ada di sini yang pernah dikejar sama kuntilanak? Ya jangan kuntilanak atau ya itu terlalu mengerikan. Ada yang pernah dikejar anjing edan? Sekarang orang-orang lebih takut bukan dikejar sama kuntilanak ya, tapi dikejar sama debt collector. Wah, langsung stres itu sekarang. Ya, meskipun kadang-kadang juga ada rekreasi yang istilahnya apa itu? Adrenalin junkie. Ya, pencari ini adrenalin. Apa itu? Ada yang tahu bungee jumping? Ya, terjun dari ketinggian yang kakinya diikat pakai tali karet atau apalah itu saya juga tidak paham. Ya, supaya ini adrenalinnya, supaya deg-degan. Tetapi kalau stres itu beda ya. Kenapa sampai ada orang yang sampai kena penyakit jantung itu stresnya level tinggi. Lalu ada
hormon kortisol membantu menjaga tekanan darah, ini fungsi kekebalan tubuh dan proses anti-inflamasi ya supaya misalkan tidak terlalu panas badan. Ini akan membangkitkan tubuh untuk tindakan darurat. Contohnya, kalau orang stres itu cenderung banyak keringat. Biasanya badan tuh panas. Ayo, siapa yang pada saat ujian mendadak badannya panas? Keluar dari ujian deh kayak habis jogging. Kenapa? Stres, Pak. Saya tegang. Ya. Kenapa? Soalnya susah. Bukan susah. Soalnya mudah banget. Jadi saya takut itu jebakan. Ada soalnya dulu mahasiswa ya, sampai tegang keluar tuh. Padahal saya kasih soal yang ini yang mudah. Dia sampai bilang, "Pak, itu soalnya memang mudah ya." Yakin, Pak, bukan jebakan. Wah. Jadi sudah suhudon sama dosen, disangkanya dosen itu tukang jebak. Ya, itu adalah hal yang wajar. Ya, Anda mau Anda mau bertanding, ya, wah deg-degan, itu stres, ya. Anda mau menikah, wah sudah ada di hadapan KUA, wah stres, kenapa stres? Wah sieun teu jadi kawina euy, waduh, ya, ya itu ada stres macam-macam. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau orang stres kerja bisa benar nggak? Sampai level tertentu, mungkin ada orang yang level stresnya ditingkatkan, dia bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau level stresnya terus-terusan, itu juga tidak baik. Nih, contoh, meningkatkan level stres. Ada mahasiswa malas-malas di kelas, datang dosennya. Dosennya mulai nyuruh dia dengan nada tinggi. Kok lama sih bikinnya? Coba dipercepat. Wah, tingkat stresnya tinggi. Aduh, si bapak marah euy. Tetapi itu bisa jadi motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi bayangkan kalau tiap hari Anda diperlakukan seperti itu sama dosen. Lama-lama, Pak, saya ngedrop aja kuliahnya, saya stres, tiap hari dibentak-bentak sama dosen. Wajar itu. Dosennya yang salah. Bagaimana kalau Anda bekerja, tiap hari dimarah-marahin sama supervisor Anda? Sama atasan Anda? Wadah, ini pasti level tinggi stresnya. Jadi, stres telah menjelaskan banyak ketidaknyamanan dan frustasi pekerja yang dapat menyebabkan kinerja pekerjaan buruk, hubungan interpersonal yang tegang, ya maksudnya interpersonal baik antar karyawan maupun karyawan dengan atasan, dan perilaku karyawan yang tidak menentu. Oke, saya tanya nih, jujur saja jawab. Siapa yang pernah diputusin sama pacarnya? Wah, ada yang mukanya tegang nih. Bener kayaknya memang pernah diputusin. Stres nggak? Stres, Pak. Sampai saya dapat pengganti yang lebih bagus. Nah, itu bersyukur ya. Siapa tahu Anda ada yang bingung, Pak, stresnya gimana rasanya? Nah, itu salah satu rasanya. Tidak nyaman. Ya. Wah, kalau ada yang menyebutkan sebagai patah hati. Ya, padahal hatinya mau baik-baik saja, nggak patah. Ya, hati itu kan liver, betul? Itu contohnya stres. Wah, Pak, kalau stres saya jadi tidak semangat kuliah. Ya wajar. Memang begitu. Orang yang bekerja dalam tekanan itu jadi malas bekerjanya. Tidak akan menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, kita harus mengetahui bagaimana dari sisi manajemen ya seorang pegawai, staf atau pelaku dari sebuah sistem informasi itu bisa stres. Satu, deadline atau tenggat waktu. Kalau
mau menyusun pekerjaan itu harus diselesaikan sebentar. Harus diselesaikan dalam waktu yang masuk akal. Saya ngasih tugas sama Anda, bikin esai mengenai kesehatan di tempat kerja. 10 halaman. 3 jam ya harus selesai. Bagaimana pendapat Anda? Ada yang sanggup? Dio sanggup? Anjara sanggup? Kalau sanggup saya bener loh kasih loh. 10 halaman, 3 jam, tulis. Nggak boleh diketik, tulis tangan. Tulis tangannya mesti bagus, mesti terbaca. Nah loh, daripada Anda bekerja, Anda malah stres, aduh harus mulai dari mana dulu. Artinya apa? Tenggat waktu tidak masuk akal. Kalau saya ngasih waktu 10 halaman, 2 minggu harus beres. Masuk akal itu. Kalau masih juga belum selesai, Anda yang salah. Bukan dosen. Demikian juga di pekerjaan. Jangan menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang tidak masuk akal. Yang kedua adalah berlebih jam kerja. Contohnya adalah terlalu sering kerja lembur. Manajemen yang terlalu sering kerja lembur berarti manajemennya nggak benar. Manusia tuh ada ininya loh, ada batasnya. Betul memang kerja lembur itu diperbolehkan, tapi ada aturan dari Departemen Tenaga Kerja bahwa pekerja itu harus dibatasi kerja lemburnya. Coba lihat sekarang. Kita ngasih contoh saja. Kondisi negara Cina. Betul Cina itu hebat. Republik Rakyat Cina maksud saya. Ya. Pembangunannya terus propertinya segala rupa. Tapi ternyata tidak membuat mereka bahagia. Dan tetap saja krisis sekarang juga. Bayangkan di Cina itu kan sistemnya katanya adalah 996. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 6 hari seminggu. Sebentar, ada yang mau kerja seperti itu? Renal, gimana Renal? Mau kerja seperti itu 996? Gak mau, Pak. Gak mau, Pak. Amit-amit, Pak. Kata Renal, daripada suruh kerja gitu, mending camping saya sama Pak. Sama atau saya juga ya. Silvi mau, Silvi? Yang ada di hadapan saya sekarang ini adalah manusia semuanya. Jadi perlakukan dong kayak manusia, bukan robot. Gitu ya negara komunisme, nggak pakai tidak berpancasila, nggak pakai agama. Rekan tidak kooperatif. Nih saya tanya, pada saat tugas kelompok, kuliah apapun, ini bikin stres nggak? Wah, Sofyan langsung ngangguk-ngangguk. Pasti punya pengalaman tidak menyenangkan. Pak, kami sekelompok itu 5 orang. Yang aktif tuh cuma 4. Tuh si Eta, pamalesan pisan. Betul? Iya, yang macam-macam itu cuma 1. Tapi semuanya kena imbasnya. Ya, jangan Anda jadi orang yang 1 itu. Kurangnya dukungan dan pemahaman manajemen. Anda jadi bagian IT sebuah perusahaan. Katanya perusahaan itu mau meningkatkan tingkat kompetitifnya. Salah satunya adalah pakai layanan online. Tapi untuk melengkapi server misalkan, beli-beli hardware dan software, nggak mau. Lah gimana? Malah nanti Anda stres loh. Katanya mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kok nggak ngasih biaya yang cukup?
Investasi di bidang IT tuh kan jelas mahal. Ya. Mana ini Muhammad Fahri? Halo Muhammad Fahri. Sok, Hadir, Pak. bagaimana kalau ada saya kasih uang 50.000? Tapi Anda harus beli pizza, harus beli donat, harus beli martabak, harus beli apa itu es kopi kenangan 5 biji. Pasti Anda nyebutan, atuh Pak, nggak akan cukup uangnya. Ya, daripada dibeliin malah stres. Nah ini yang terakhir, ini mungkin sudah Anda pelajari di rekayasa perangkat lunak. Persyaratan, requirement. Coba bayangkan kalau Anda mau membuat software, membangun sebuah sistem aplikasi, tapi requirement-nya terus berubah. Stres tidak? Loh katanya bisa jalan di Windows 10, sekarang minta Windows 11. Loh katanya bisa mesti pakai aplikasi A, sekarang mesti pakai aplikasi B, dan seterusnya dan seterusnya. Perubahan pekerjaan, perubahan prosedur, ini hati-hati ya. Kita lihat sajalah sekarang, pandemik. Banyak orang yang harus menyesuaikan diri. Coba lihat di lingkungan Anda. Ada yang mulai kelihatan stres nggak? Mulai banyak yang marah-marah. Kalau tidak marah-marah, banyak bengong, ngelamun. Yang tadinya banyak omong jadi pendiam. Yang tadinya banyak makan jadi lupa waktu makan, nggak selera makan. Karena diam di rumah terus. Bawaannya gelisah melulu. Ada? Atau jangan-jangan Anda sudah termasuk yang stres? Jangan ya. Anda punya banyak kegiatan. Kuliah diantaranya. Gimana? Ada yang bisa mengidentifikasi anggota keluarga atau teman atau saudara atau di lingkungan Anda yang sudah mulai kelihatan seperti itu? Salah satunya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Ya, kita kan dipaksa sekarang nih supaya banyak diam di rumah. Ya, meskipun kita ya sepertinya sudah mulai normal. Banyak sekali ya, meskipun kadang-kadang juga orang menyebutkan UUD, ujung-ujungnya duit. Belum tentu juga. Tidak semuanya bisa dibeli oleh uang. Banyak sekali orang yang sudah mapan, gajinya gede, tapi ternyata juga uang bukan segalanya buat mereka. Contoh nih, pekerjaan yang level stresnya tinggi. Salah satunya adalah pialang saham. Itu melihat harga saham naik turun itu, waduh, bisa bikin deg-degan itu. Jadi katanya umur 40 itu sebaiknya sudah harus berhenti. Kalau tidak umurnya nggak akan panjang. Orang yang jadi contohnya? Orang psikolog. Anda bisa bayangkan seumur hidup dengerin masalah orang lain. Kira-kira stres nggak itu? Sehingga psikolog juga sebaiknya tidak sampai ke usia tua. Badan itu ada ininya. Ada batasnya, kemampuannya. Coba saya tanya dulu nih. Ini kalau stres bisa ini tidak? Bisa satu orang stres bisa kena orang lain nggak? Bisa menyebar tidak stres? Bisa, Pak. Iya.
Ya, bayangkan di dalam satu kelompok cuma satu orang yang bikin masalah, semuanya jadi stres. Nih saya tanya lagi, serius ya. Kalau Anda sedang berkumpul, ada satu orang saja yang menguap. Kira-kira ada yang ikutan tidak menguap? Hah? Ada Pak. Ya, meskipun ini apa analogi saja ya, tapi kita bisa melihat ya, negative thinking, stres gitu itu tidak bagus untuk saya ya, apa yakin kalau Anda nanti kerja nanti ya, meskipun kondisi mental Anda biasa-biasa aja, tapi kalau Anda bekerja dengan yang orang stres, itu ke bawah-bawah nanti ya, pasti bakalan ada masalah. Ini contohnya banyak sekali ya. Mulai dari yang sederhana urusan kesehatan, dari eksternal, internal workplace sampai eksternal workplace sampai internal workplace, urusan rumah ya ke bawah-bawah ke tempat kerja. Jadi bawaannya stres sampai ke internal. Salah satunya di sini adalah apa istilahnya itu bahasa Indonesianya? Perundungan, bullying. Paham apa yang saya sampaikan? Ada satu pihak yang memanfaatkan atau mendesak pihak lain, melecehkan pihak lain. Nggak boleh itu. Itu lingkungan kerja yang tidak sehat. Ada pekerja yang kurang bagus kerjanya, ditegur, dimarah-marahi di depan umum, di depan teman-temannya. Waduh, nggak boleh itu dilakukan sama seorang atasan dengan cara mempermalukan seperti itu. Daripada orangnya akan bekerja dengan baik, jangan-jangan malah jadi dendam. Hati-hati ya. Banyak sekali yang membuat tidak nyaman bekerja. Ya, nanti Anda terjun ke dunia kerja juga harus siap mental ya. Jangan sampai ada orang lain stres, ya Anda ikutan stres. Baik, bagaimana kita melakukan pengendalian dari stres? Satu, perbaikan lingkungan kerja. Contoh apa? Paling gampang tuh, kayak di Unpas. Ya, yuk kita piknik. Nah, itu salah satu cara untuk melepaskan stres, mencari lingkungan baru, fresh, lepas dari pekerjaan. Atau mungkin dalam sebuah kantor ada jadwal seminggu 2 kali badminton. Atau olahraga, atau cuma ngumpul-ngumpul saja. Menjaga jadwal kerja yang konsisten, kurangi lembur. Ya, di beberapa negara Eropa itu sudah mulai ada percobaan bagaimana dengan bantuan TIK orang bekerja tuh mulai dari jam 8 sampai dengan jam 2. Tetapi efektivitas dari pekerjaannya itu ternyata sama dengan orang yang kerja sampai dengan jam 5. Dipadatkan. Sehingga orang masih punya waktu luang. Berikan tenggat waktu yang pendek, tentu saja juga untuk pekerjaan yang sesuai. Dan membuat lebih sedikit tuntutan manajemen. Satu-satu nuntut tuh. Pakai target. Jangan yang satu belum selesai, sudah diberi lagi. Yang dua belum selesai, sudah diberi lagi. Daripada selesai, nanti malah kacau balau. Artinya, proses-proses yang dirancang untuk stress control, Anda harus melihat ini. Salah satu yang paling mudah diidentifikasi dalam sebuah sistem informasi itu adalah jam kerja. Jam kerjanya sesuai dengan aturan tidak? Jam kerjanya banyak lembur tidak? Jam kerjanya bisa diperpendek tidak? Contoh, untuk layanan ini,
layanan customer. Bagaimana kalau layanannya diperpendek? Sisanya bisa digantikan oleh chatbot, ya, oleh apa? Artificial customer service. Program customer service tapi sudah menyertakan artificial intelligence. Jadi seperti customer service tapi sebetulnya itu adalah aplikasi online misalkan. Sehingga ya saya bisa membayangkan ya, yang kayak customer service di bank itu, waduh, ya dari jam 8 sampai jam 3 melayani orang, ngomong terus dengan berbagai masalah perbankan. Bisa stres itu. Apalagi kalau misalkan waktu istirahatnya kurang. Ya, ini cuma menampilkan saja ya bagaimana sebetulnya ada aturan-aturan yang dari pihak manajemen dan diterjemahkan dalam sebuah sistem informasi mencoba mengubah perilaku yang terlibat menjadi lebih sehat. Contoh ya, ternyata sekarang kerja di tempat tertutup dengan AC yang terus-terusan itu sudah terbukti tidak sehat. Banyak ya orang yang kena COVID karena kerja di ruang tertutup ber-AC. Justru orang yang kerja di ruang terbuka lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan yang di ruang tertutup. Gimana caranya nih? Tata letak di kantor ya, lalu pergantian udara itu menjadi lebih baik. Membiasakan naik tangga, membiasakan ada kegiatan-kegiatan yang luang untuk olahraga. Bagaimana juga misalkan kantor bisa mengatur, membantu menyediakan makanan sehat dan seterusnya. Banyak sekali cara-cara. Kenapa? Karena itu bagian dari investasi. Karyawan itu, human capital itu investasi untuk sebuah organisasi. Jadi kalau kita lihat siklusnya ya, ini tidak jauh berbeda dengan penerapan prosedur apapun dalam sebuah organisasi. Harus dimulai dari kebijakan. Contoh kebijakan ya, di Unpas misalkan, setiap Jumat karyawan harus senam pagi. Di dinas-dinas pemerintah juga gitu kan ya. Itu contoh supaya lebih sehat. Dilarang merokok di ruang kerja. Karena yang merokok di luar kerja selain dia meracuni dirinya sendiri, juga meracuni orang lain. Nggak boleh. Lagian itu di ruang tertutup. Ada policy, kebijakan, ada perencanaan. Gimana nih caranya? Bisa dilaksanakan. Lalu ada implementasi dan pengoperasian. Bagaimana caranya supaya bisa menentukan bahwa kegiatan ini berhasil? Ya harus jelas ukurannya. Performance-nya dilihat dari produktivitas meningkat tidak. Kalau meningkat berarti berhasil. Tetapi itu juga harus dilaksanakan dengan sampai ada audit dan review. Hitung-hitungannya jelas, ukuran-ukurannya jelas. Mungkin kebijakannya dilanjutkan,
Mungkin kebijakannya diperbaiki atau mungkin juga kebijakannya dihentikan karena tidak bermanfaat. Ini masuk dalam siklus manajemen. Kenapa harus seperti itu? Satu, alasan ekonomi. Selain mengurangi biaya, manajemen keselamatan kesehatan yang efektif mendorong efisiensi bisnis. Bayangkan kalau ada orang yang harus kerja menyelesaikan sebuah pekerjaan sakit, pekerjaan tertunda, organisasi bisa rugi. Yang kedua adalah alasan hukum. Ada undang-undang keselamatan, contoh lah. Suka lihat orang yang ini lagi bangun bikin gedung, wajib pakai helm, wajib pakai sepatu khusus, wajib pakai rompi keselamatan, betul? Nah, itu contohnya, ya, yang melanggar bakalan dihukum. Yang ketiga adalah alasan moral dan etika. Organisasi yang membiarkan lingkungan kerjanya tidak sehat, itu tidak punya moral dan tidak punya etika. Artinya apa? Tidak menghargai hak asasi manusia. Saya lihat ya di YouTube itu pekerja-pekerja pabrik di Cina, aduh, kayaknya nggak dianggap manusia deh. Ngeri lihat ininya, kondisinya. Ya. Dan itu yang semoga mencoba tidak dicontoh oleh kita. Nggak dianggap seperti manusia. Dianggap cuma kayak robot gitu aja. Ya, hidup di pabrik, tinggal di pabrik. Nggak ada kehidupan sama sekali. Selain kerja, kerja, dan kerja. Bukan begitu cara memperlakukan manusia. Lalu kebijakan dan komitmen. Wajib organisasi harus menyiapkan program kebijakan keselamatan dan kesehatan. Ya. Di Unpas, dosen-dosen sudah dapat BPJS. Ya, kalau sakit dapat dapat tunjangan. Kemarin-kemarin juga ada bantuan untuk yang mau dites COVID misalkan. Harus ada perencanaan. Harus ada implementasi dilaksanakan. Ngapain ya kalau kesehatan cuma bentuknya perencanaan tanpa pelaksanaan dan tidak diukur apakah ini berhasil atau tidak. Dan terakhir adalah organisasi harus meninjau dan meningkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan secara keseluruhan. Baik. Ini contoh saja. Untuk perencanaan ada singkatannya itu SMART ya, cerdas. S itu untuk spesifik, M itu untuk measurable, A itu untuk attainable, R itu untuk realistic atau relevan, dan T itu time bound. Perencanaan yang bagus coba pakai seperti ini. Perencanaan itu harus spesifik, harus jelas, harus detail. Jangan bersifat umum, nanti orang bisa salah paham. Harus bisa diukur, mudah diukur. Harus dapat dicapai. Kadang-kadang di kita kalau bikin perencanaan ya, suka ngawang-ngawang ya. Berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Iya, betul. Tapi bagaimana? Apa maksudnya itu? Bergunanya di bagian mana?
Harus jelas, jangan terlalu umum. Harus realistis. Harus ada waktu. Waktunya terbatas, ada awal, ada akhir, supaya nanti jelas bisa diukur. Bagaimana dalam studi kasusnya? Ya, ternyata studi kasusnya kita melihat tidak jauh berbeda dalam pelaksanaan sebuah sistem operasi. Ada input, ada proses, ada output. Nah, ya. Inputnya di sini adalah ada hazard atau kejadian yang mengancam keselamatan atau kesehatan yang mungkin tidak terkontrol. Kita sedang zaman pandemik, nggak ada yang mau kena pandemik, ya. Tapi ternyata memang kondisinya seperti ini. Nanti Anda bekerja sakit, ya, karena satu dan lain hal. Ya itu kan bukan maunya Anda, tidak bisa dikontrol oleh Anda. Tetapi dalam organisasi harus ada sebentar. Harus ada sistem yang memanage, mengelola kesehatan dan keselamatan. Harus ada kesepakatan mengenai bagaimana mengelolanya. Harus ada sistem yang mengontrol resiko. Harus ada hal-hal yang harus dicegah di tempat kerja, dan harus meningkatkan kultur positif mengenai kesehatan dan keselamatan. Kenapa di sistem informasi manajemen resiko itu jadi ilmu tersendiri, saking pentingnya. Karena tiap kegiatan itu pasti ada resikonya. Resiko itu harus bisa diantisipasi, harus bisa diukur. Dari resiko yang negatif, yang merugikan, menjadi resiko yang positif. Nah, sehingga outputnya itu sebetulnya adalah ada kejadian atau resiko kejadian yang yang negatif lah, ya, dan resiko yang bisa dikendalikan. Betul masih ada yang sakit, tapi yang sakitnya tidak sebanyak tahun lalu. Betul masih butuh biaya untuk beli obat, tapi tidak sebanyak tahun lalu. Ya, betul kita butuh waktu untuk olahraga, untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung keselamatan dan kesehatan, tapi ternyata produktivitas malah meningkat. Jadi modal itu balik laginya lebih dari yang diperkirakan. Tidak bisa dihilangkan ya yang namanya aspek negatif untuk kesehatan dan keselamatan, hanya bisa dikendalikan supaya tidak sampai merugikan organisasi. Oke, itu materi kita hari ini. Sebentar.